Nabi Isa mengajak ibunya ila Jabal Libanon, dalam bukit kan. Di sana apa ngapain? Fakana yasumani an-nahar wa yakumani al-lail yakulani min waraqil ashjar wa yasrobani min ma'il amtor. Dia ke sana untuk ibadah. Untuk ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat. Berarti Nabi Isa sahabat Siti Maryam puasa, sholat. Jadi makanya sholat dan puasa ini bukan hanya ibadahnya orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad, tapi puasa sholat itu sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan duduk dalam taklim ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini semoga termasuk orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena majelis taklim adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah, sesuai dengan dalam sebuah hadis, jika kalian berjalan menemukan taman surga, hendaklah kalian berhenti. Apa itu taman surga? Majalisul ilmi. Semoga masjid yang kita jadikan lingkaran taklim ini bagian daripada taman-taman yang akan nanti menjemput kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyambut, mempersilahkan tempat yang paling indah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Turathun Nasihin. Kalau minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, karena untuk maghrib ini diseling jadwalnya Pak ya, minggu ini Fadhailul A'mal, video kemudian tafsir Jalalain. Ini 2 minggu yang lalu menjelaskan tentang apa? Tentang sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pernah merasakan sakitnya
sakitnya kematian. Nah sekarang ini juga hikayah lagi nih. Ruya diceritakan, nggak ada pawang. Kalau nggak ada pawang langsung kita terjemah bahasa Indonesia Pak ya. Ruya diceritakan an Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, Anjadi dari kakeknya Idris. Maksud Idris ini bukan Nabi Idris, tapi min jadi Wahab bin Munabbih bin Idris, kakeknya namanya Idris. Qala Wahab bin Munabbih menyampaikan, wajadtu fi ba'dil kutubi, aku telah mendapatkan di sebagian kitab, ketika mereka membaca karena apa? Memang orang-orang yang ahli ilmu itu tidak pernah berhenti membaca, tidak pernah berhenti membaca, karena membaca adalah apa? Untuk menambah cakrawala wawasan, baik itu wawasan ilmu agama maupun ilmu umum. Mungkin membacanya lewat buku, mungkin membacanya lewat alam semesta. Kalau kita sekarang membacanya lewat apa? Mbah Google Mbah Google, lewat Mbah YouTube, lewat Mbah TikTok, pokoknya ya itulah. Tapi ulama tersebut membaca satu kitab, menemukan dokumentasinya apa? Anna Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Isa berkata li ummi, terhadap ibunya. Ya, ibunya Nabi Isa mungkin sudah populer, yaitu Siti Maryam. Nah ini nanti berarti ini yang kita ceritakan, kisah yang ada di sini yang berkaitan dengan apa? Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang disampaikan? Ya mungkin karena Nabi Isa ini, ketika ini Nabi Isa sudah menjadi Nabi dan Rasul. Dalam insting Nabi Isa, perasaan Nabi Isa, kayaknya nih ibu sudah sudah sampai waktunya, mungkin usianya sudah sampai untuk mengemban amanat Allah. Kemudian pesannya Nabi Isa disampaikan kepada ibunya. Qala, berkata Isa li ummi, kepada ibunya Nabi Isa, ya ummi, inna hadith daro apa darin ya. Nah kalau yang baca orang ngerti nahwu ya, isim sesudah isim isyarah itu tarkibnya mengikuti isim isyarah ya. Kalau isim isyarah tersebut dibaca nasab, berarti hadid daro. Kalau isim isyarah dibaca jar, ya hadid dari. Karena ini jadi isimnya inna hadid daro, sesungguhnya rumah yang ada di dunia ini, tempat kita tinggal di dunia ini ibu gitu, itu daru fanain, rumah yang akan punah, yang akan hancur, yang akan habis. Wa daru zawalun, dan rumah yang akan hilang. Jadi menggambarkan ibu, rumah yang kita bangun mewah ini sebentar lagi akan punah. Rumah yang kita bangun bagus-bagus ini sebentar lagi akan hilang. Maksudnya hilang dari pandangan kita tidak akan bisa melihat lagi. Diberikan gambaran seperti itu. Tapi yang dimaksud Nabi Isa ini, kehidupan di dunia ini nanti suatu saat akan hilang, akan punah, akan binasa. Wal akhiratu daru baqain, dan akhiratlah rumah
yang kekal. Berarti ini menggambarkan bahwa apa? Nabi Isa menyampaikan pesan terhadap ibunya untuk itu, karena akhirat ini rumah yang kekal, rumah yang abadi. Bekal yang kita kerjakan di dunia ini harus kita persiapkan nanti kita kalau sudah menempati rumah yang abadi. Walhasil kalau nanti sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Fata'ali ya ummi, kemudian ibunya dipanggil ya ummahu fangtolako. Kemudian jadi pendeknya cerita, ini kalau kita baca nih, ini hampir habis 1 lembar nih Pak ya, ini redaksinya 1 lembar, apalagi kalau dikasih makna Jawa dulu baru bahasa Indonesia lama ya. Kemudian Nabi Isa mengajak ibunya fangtolako ila jabali Libanon, diajak naik ke gunung, istilahnya apa? Untuk menghindari hiruk pikuk kehidupan dan keramaian orang-orang yang ada di sekitarnya, istilahnya Pak, diajak berangkat ke gunung, nyepi namanya. Jadi kalau tahu banyak seperti dulu para wali songo ketika mereka memperjuangkan agama, setelah berjuang mencocokkan agamanya, dia munajat kepada Allah, punya tempat yang khusus di atas gunung, di atas tempat yang jauh dari keramaian orang. Begitu juga Nabi Isa mengajak ibunya ila jabali Libanon, dalam bukit kan. Di sana apa ngapain? Fakana yasumani an-nahar wa yakumani al-lail yakulani mi warokil asjan wa yasrobani mi ma'il amtor. Dia ke sana untuk ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat. Berarti Nabi Isa sama Siti Maryam puasa, sholat. Jadi makanya sholat dan puasa ini bukan hanya ibadahnya orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad, tapi puasa sholat itu sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Seperti contohnya Nabi Adam, kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat subuh itu diambil dari sholatnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam sholat subuh. Nabi Adam menandakan dia sholat subuh 2 rakaat itu sebagai gambaran apa? Syukur kepada Allah. Makanya orang yang tidak meninggalkan sholat dan tetap menjaga sholatnya, itu bukti bahwa kita itu bersyukur kepada Allah, dikasih nikmat tetap menjalankan ibadah. Sholat duhur dikerjakan Nabi Ibrahim, dan sholat-sholat yang lain sampai sholat isya dikerjakan Nabi Musa. Nah ketika itu Siti Maryam dan Nabi Isa ketika di atas bukit yasumani an-nahar, kemudian wayakumani al-lail, siangnya puasa, malamnya ibadah. Istilahnya apa? Tiada hari tanpa ibadah, siang malam ibadah. Rizkinya bagaimana? Dia sudah yakin bahwa rizki adalah sudah dicukupin Allah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa rizki itu ada kalanya rizki yang sudah dijamin Allah, ada kalanya rizki yang dibagikan Allah, ada kalanya rizki yang dijanjikan Allah. Nah karena mereka ini minal anbiya wal mursalin, bagian daripada para nabi dan rasul, rizkinya sudah dijamin Allah. Tapi biarpun begitu ya, Nabi Isa tidak
tetap usaha. Nabi Isa tetap usaha. Kemudian famakasa ala dalika zamanan tawilan, famakasa maka keduanya tinggal ala dalika pada tempat tersebut zamanan tawilan pada masa yang lama. Pada masa yang lama di situ tidak ditentukan. Jadi kisahnya itu tidak ditentukan berapa lama. Kemudian suatu saat yang namanya Nabi itu manusia biasa, butuh makan, butuh minum, sampai ya. Jadi Nabi itu bukan malaikat, manusia biasa. Biarpun Siti Maryam ini seorang yang dipilih oleh Allah, tapi tetap manusia biasa. Kodratnya manusia, kalau lapar butuh makan, kalau haus butuh minum. Kalau orang lapar gak butuh makan, ya ini berarti ada yang lain, ada kelainan. Nabi Isa dan Siti Maryam manusia biasa, dia butuh makan. Kemudian anna Isa alaihissalam habato data yaumin minal jabali, turun gunung ila batnil wadi, sampai ke lembah liyal taqitol hasisa. Kampanye itu untuk memetik memetik sayur-sayuran buat dimakan. Falamma habato, ketika Nabi saya turun, pamit, udah Bu, saya mau turun ke bawah, mau mencari makan, cari buah, pokoknya cari makanan supaya nanti saya kesini dapat makanan. Ketika Nabi Isa turun, enggak selang waktu lama, ja'a malakul mauti, malaikat Israel datang. Emang Nabi Isa nggak tahu, walaupun itu seorang nabi, karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakul mauti datang ketika Nabi Isa turun gunung mencari makanan, cari minuman. Ja'a malakul mauti, datang malaikat maut. Faqala assalamu alaiki ya Maryam, assalamu alaiki. Kalau perempuan alaiki, assalamu alaiki ya Maryam. Tapi kalau untuk assalamualaikum, karena itu kalimat untuk sudah menjadi kalimat pemersatu, jadi kepada siapa saja tetap assalamualaikum, nggak usah assalamualaikum. Ntar ketemu sultan assalamualaikum ya akhi assalamualaikum ya ukhti, nggak usah assalamualaikum gitu aja ya. Nanti ketika kita assalamualaikum ya ukhti, wah sok bahasa Arab, sok pintar bahasa Arab pintar gitu biasa aja assalamualaikum. Karena apa? Kalau kita assalamualaikum, di samping kita mendoakan terhadap orang yang kita ketemu, termasuk orang-orang yang ada sekelilingnya itu mendapat doanya. Assalamualaikum ya Maryamu as-shaimatu al-qaimatu. Keselamatan buat kalian wahai Maryam, as-shaimatu wal al-qaimatu, yang ahli puasa dan ahli ibadah. Qalat, Siti Maryam bertanya, man anta, kamu siapa? Kok tiba-tiba ada orang datang ke sini? Man anta, kamu siapa? Fa inna jildi qad iksa'arra, kok kulitku gemetar, badanku gemetar kok. Min sautika, dari mendengar suaramu kok kulit saya gemetar, badan saya gemetar. Wa tara akli min haibatika, dan seketika kabur
pemikiranku, akalku karena kewibawaanmu. Sebenarnya kamu siapa? Jadi Siti Maryam tanda tanya, kamu siapa nih orang kok hebat amat, kok sampai membuat aku gemetar seperti ini. Tapi gemetarnya bukan karena apa? Gemetarnya bukan karena apa? Bukan karena seneng, bukan karena apa terharu, tapi gemetarnya karena ada perasaan takut. Lain kalau gemetarnya apa itu anak-anak remaja ketemu sama anak remaji pertama, gemetaran. Ini gemetarannya Siti Maryam karena apa? Ada rasa ketakutan. Selama ini tidak pernah berjumpa kepada orang yang selama ini mereka ketemu gitu, baru ini. Faqala, maka menjawab malaikat maut, analladzi la arhamus shaghira li shaghiri. Saya ini orang yang tidak kasihan terhadap anak. Saya ini tidak kasihan terhadap anak kecil karena kekecilannya gitu, karena kecilnya. Saya ini orang yang tidak kasihan terhadap anak kecil karena balitanya gitu. Begitu juga wala akramul kabiro likabir. Begitu juga saya tidak memuliakan orang besar karena kemuliaannya. Walaupun itu orang kecil, kalau itu mulia di pandangan Allah, tetap saya muliakan. Walaupun itu orang besar, kalau dia dimuliakan Allah, saya muliakan. Kalau biarpun itu orang besar, kalau dia di hadapan Allah tidak memiliki rasa kemuliaan, akan aku hinakan, kata malaikat Israel. Terus kemudian jelas, wa ana qabidul arwah, saya ini malaikat penjabut nyawa. Kira-kira kalau maunya bapak-bapak didatengin orang seperti itu, perasaannya gimana? Pak, kamu siapa? Aku ini rampok, pokoknya. Apa yang terjadi? Wah, udah kalang kabut ya. Mana sendirian, badan lagi nggak enak, ya. Tetangga nggak ada yang bangun. Pak, tok, kamu siapa? Aku rampok, aku maling. Apa yang terjadi? Ya ketakutan. Tapi malaikat maut Israel langsung menyatakan, wa ana qabidul arwah, aku ini malaikat penjabut nyawa. Qalat ya malakul mauti azairon cita am qabidon, kamu kesini tuh mau main apa mau jabut nyawa? Qala ista'idzi lil mauti. Intinya apa? Wahai Maryam, bersiaplah, aku akan menjabut nyawa kamu sekarang juga, di tempat ini juga. Untuk itu ista'idzi, bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Karena Siti Maryam adalah termasuk wanita yang wanita yang taat, wanita yang patuh kepada ajaran Allah, wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang mendapatkan perlindungan dari Allah, itu dijaga oleh Allah. Maryam menghadapi dengan percaya diri. Kamu itu diutus sini untuk menjabut nyawa, apa main? Saya diutus oleh Allah untuk menjabut nyawamu. Ya udah, kalau engkau diutus Allah untuk menjabut nyawa, laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Saat itu Nabi Isa nggak ada. Detik-detik kematian Siti Maryam, Nabi Isa tidak ada di tempat. Lagi cari gas. Kalau sekarang itu ya, lagi cari gas, turun ke mana itu ya. Gasnya lagi susah, ya nyari gas. Ketika Nabi Isa turun nyari kemana, keluar kamarnya, itu keluar daerah, ibunya lagi sakit keras dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi intinya langsung Siti Maryam dijabut nyawanya oleh malaikat Israel.
setelah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Pada saat itu Siti Maryam dalam kondisi apa? Mengerjakan sholat, berada di mihrabnya, sujud kepada Allah. Walhasil ketika orang lagi dalam keadaan dicabut nyawanya, dia menyebut nama Allah, pasti orang tersebut alamatnya akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Tapi makom seperti itu susah. Semua orang mengharapkan seperti harapannya orang kalau meninggal supaya masuk surga. Bukan hanya orang-orang Islam, semua agama manapun dia harapannya, doanya kalau meninggal supaya masuk ke dalam surga. Semuanya orang pasti seperti itu. Kemudian, karena Siti Maryam ini termasuk adalah apa? Seorang wanita yang solihah, wanita yang patuh kepada Allah. Karena Siti Maryam masuk kategori 4 wanita yang dijamin masuk surga. Yang pertama, istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Siti Fatimah putra Nabi binti Rasul. Yang ketiga, Siti Maryam. Yang keempat, Siti Asia, istrinya Raja Fir'aun. Di samping 4 wanita tersebut yang dijamin masuk surga, ada yang mengatakan bahwa keempat wanita tersebut untuk pembuka pintu surga untuk calon-calon ibu-ibu yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian dari Siti Maryam tersebut, Siti Maryam putranya siapa? Putranya Imron ya. Maryam binti Imron. Imron berdoa kepada Allah agar mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan dakwanya mengajak orang beriman. Ternyata yang lahir bukan laki-laki tapi perempuan Maryam. Tapi karena Nabi Imron dan isinya sudah nadar, kalau anakku lahir akan aku jadikan sebagai pengurus tempat ibadah. Ini menggambarkan apa? Akhirnya Siti Maryam dijadikan untuk mengurus rumah Allah. Ini menggambarkan bahwa apa? Seorang wanita tetap diperbolehkan untuk mengurus masjid, mengurus rumah-rumah ibadah, meramaikan tempat-tempat zikir, tempat taklim. Sebagai contoh Siti Maryam. Sebagai contoh Siti Maryam, bahwa seorang wanita tidak harus duduk di rumah, masak di dapur, di sumur, di kasur. Di dapur, di sumur, di kasur. Bukan hanya ketika itu doang. Iya. Justru diharuskan menilik dari Siti Maryam, seorang wanita harus ikut berkiprah, ikut meramaikan tempat-tempat yang dijadikan untuk ibadah kepada Allah. Majelis taklim, majelis dzikir, masjid, mengurus masjid dan lain sebagainya. Karena Maryam adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah, langsung dipilih oleh Allah. Itu bagian dari, ada beberapa keistimewaan daripada Siti Maryam, ibundanya Nabi Musa. Yang pertama, nama seorang wanita yang dijadikan surat dalam Al-Quran hanya surat Maryam. Juz berapa itu Pak? Juz 15 apa 16 itu? Yang yang pertamanya ayatnya Kaf Ha Ya Ain Shad Dzikru rahmati rabbika abdau, dan itu ya. Surat Maryam. Dan
surat nama seorang wanita yang disebut dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, hanya Siti Maryam. Sampai disebut dalam Al-Quran berbagai macam surat Ali Imran, surat An-Najm, surat Maryam sendiri, surat At-Tahrim, sampai 30 lebih, ada mengatakan 34 atau 33 lebih menyebut nama Maryam disebut dalam Al-Quran. Kemudian berdialog yang paling panjang di antaranya seorang wanita berdialog dengan utusan Allah malaikat Jibril, itu banyak sekali, sampai ada yang mengatakan 30 atau lebih. Nah, Siti Maryam berdialog dengan apa? Dengan malaikat. Karena itu berurusan langsung itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menggambarkan Siti Maryam adalah seorang yang patut dijadikan suri tauladan. Ya udah, kalau sudah seperti itu, kata Siti Maryam, laksanakan perintah Allah wahai malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel mencabut nyawanya Siti Maryam. Walhasil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi Isa nggak tahu. Wa abta'a Isa alaihissalam fi dalikal waqt. Nah, Nabi Isa terlambat datang hatta taqala waqtal Isya, sampai waktu Isya terakhir. Waktu Isya terakhir itu berarti kira-kira jam berapa? Waktu Isya akhir berarti sepertiga malam awal. Sudah waktu Isya akhir, sampai waktu Isya akhir itu berarti orang sholat adzan, sholat Isya, wiridan, sholat sunat, itu berarti Isya, waktu Isya yang pertama habis gitu kan ya, habis. Kemudian intinya setelah sampai waktu Isya habis, dia pulang, lihat ibunya seperti apa, dilihatnya masih ibadah, masih sholat. Kemudian sampai 3 malam, 2/3 malam yang ketiga, kita kurang lebih jam 3 ya, jam 3 dilihatnya seperti masih ibadah, masih sholat. Kemudian sambil tidur gitu ya, dipanggil Nabi Isa. Ya udah, dipanggil tapi pelan, ibu bangun, ini saya sudah bawa makanan, sudah bawa minuman, ini waktunya sudah buka. Tadinya kan buka puasa, belum buka, dibawain makanan, dikira untuk apa? Nanti untuk buka, untuk makan. Maka dibangunin, belum dipanggil, nggak nyaut, dikira masih sholat. Sampai waktu subuh, fajar sudah kelihatan. Nabi pesan, mas, ibu bangun, ayo makan, sahur, kita bareng-bareng. Setelah dipanggil berkali-kali, akhirnya dideketin. Ternyata ibunya sudah meninggal. Akhirnya, nah, setelah sudah mengetahui sudah Siti Maryam sudah meninggal, ini wa akbalan nahar adalah faraja fatama summa wada'a khodahu ala khoda wa famu ala famil wa huwa yunati biya bagian bukan sadidan. Akhirnya apa? Dia memeluk ibunya sambil menangis bahwa ibunya sepertinya sudah meninggal. Ketika Nabi Isa menangis, wabakatil malaikatus samawati wabakatil jinnu min haulihi warta'atal jabalu min tahtihi. Malaikat, jin, gunung yang ada di sekitarnya menangis mengikuti apa? Mendengar ceritanya Nabi Isa, menyaksikan bahwa Siti Maryam sudah meninggal. Kemudian malaikat, jin, gunung ditanya, kenapa kau pada menangis? Kenapa kau pada sedih? Allah Maha tahu,
Iya. Setelah itu baru Allah meyakinkan, wahai Isa, ibumu sekarang sudah meninggal. Ibumu sudah meninggal. Walhasil kembali lagi bahwa seorang nabi pun tidak tahu kapan ajalnya datang. Apalagi kita manusia biasa yang banyak dosa. Untuk itu yang perlu dipersiapkan apa? Dipersiapkan untuk apa? Untuk beramal yang baik, amal ibadah kita persiapkan. Nanti suatu saat sampai giliran pada diri kita, insya Allah, semoga Allah menjemputnya, manggil kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Nah, kemudian Nabi Isa mohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon minta izin kepada Engkau. Ketika ibuku wafat, saya tidak menyaksikan, saya belum sempat menyampaikan kalimat saya yang terakhir kepada ibunda saya. Tolong berikan aku izin bisa bicara sama ibuku walaupun mereka sudah meninggal. Diizinkan. Akhirnya apa? Oh, sebelum itu, diizinkan. Setelah diizinkan, Nabi Isa ngomong, wahai ibu, bagaimana rasanya sakit ketika yang ibu alami? Coba kita baca di sini, Pak ya. Kita baca di sini. Innaka tarani fainal khana. No, ini. Qala ya ummahu kaifa wajadta alamal mauti, ya ibu, apakah yang kau temukan, apakah yang kau rasakan ketika menghadapi sakitnya mati? Qalat walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan mandahabtu miraratil mauti, demi zat yang mengutus engkau menjadi seorang nabi dan rasul, madhabtu miraratil mauti, tidak pernah hilang, tidak akan hilang rasanya apa? Miraratil mauti, yaitu perjalanan kematian, min halki, dari tenggorokanku. Walhasil apa? Sakitnya kematian yang dialami oleh Siti Maryam masih dirasakan, tidak bisa hilang rasa sakit itu. Sampai kapan? Sampai kelak. Berarti ini menggambarkan bahwa orang yang sesoleh itu, orang yang setaat itu masih merasakan sakitnya kematian. Apalagi kita orang awam, orang yang banyak dosa. Kemudian wahai bati malakil mauti, dan kewibaan malaikat Israel. Jadi apa itu kewibaan malaikat yang menakutkan itu semakin menjadi apa? Semakin menjadi rasa sakit yang dialami oleh orang-orang yang akan mengalami mati, sehingga Siti Maryam sampai memberikan baina aini fa'alika salam ya habibi ila yaumil qiyamah. Ya udah, selamat, kesejahteraan, selamat buat anakku sampai nanti datangnya hari kiamat. Awal hasil, nah kita ulang sedikit bahwa ketika Nabi Isa menjumpai ibunya sudah nggak ada, kemudian akhirnya apa? Dia turun ke gunung lagi, ke desa orang lain minta bantuan. Datang ke nemuin orang, Pak minta tolong, orang tua saya mati, nggak ada yang kubur, nggak ada yang ngafani, minta tolong Pak. Nggak ada yang mau nolong, karena apa? Wah, daerah itu mah daerah angker, banyak setan, banyak hewan-hewan ganas, nggak mau. Nggak. Akhirnya apa? Jenazahnya Siti Maryam yang ngurus malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bahkan yang menggali kuburnya Siti Maryam itu malaikat Jibril. Ini menggambarkan bahwa apa? Ketika orang mati harus dikubur.
Contohnya, gambarannya, ketika Siti Maryam meninggal, yang menggali langsung yang bikin makom malaikat Jibril. Ini menggambarkan bahwa apa? Seorang yang meninggal, makanya dijadikan syariah agama Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika ada orang meninggal harus dimandikan, dikafani. Yang mandikan siapa? Para bidadari, yang mengkafani bidadari. Kemudian yang mengubur malaikat Jibril dan malaikat sebelum disolatkan. Nah, kembali lagi, Siti Maryam sebelum dikubur ini juga disolatkan oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan para bidadari. Ini yang jadikan dogma, bahwa jadikan dogma untuk ajaran Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap orang yang meninggal seperti itu: mandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikubur. Nah, sudah pasti mereka adalah orang seperti itu yang mengurus jenazahnya para malaikat, para bidadari. Mereka adalah apa? Suri tauladan bagi perempuan di zamannya dan sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, senantiasa bisa memegang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sampai akhir ayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi berarti untuk talim malam Senin besok yang terakhir Pak ya, yang terakhir setelah nisfu Saban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajab wa min lisanin tagal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama' min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alil sharri wa dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.